kasih kepada masyarakat yang menyuarakan pasangan Anies Ahaye, karena memang dari beberapa lembaga survei memperlihatkan bahwa pasangan Anies Ahaye itu pada Pilpres nanti akan memperoleh suara yang tertinggi dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain. Demokrat sudah mendorong Ahaye sebagai calon presiden. Jadi ketika Anies tiba-tiba disorong oleh Partai Nasdem sebagai capres, posisi Ahaye seperti ditinggalin. Anies juga sama sekali tidak menunjukkan ketertarikannya duet bareng Ahaye. Sudah partainya nyaris gurem, kadernya banyak yang korupsi, ketua partainya pernah gagal jadi gubernur DKI dan jadi TNI berhenti di tengah jalan. Mau jadi cawapres saya pula, sorry lah yaw. Saya kalau ingat Partai Demokrat ini selalu pengen ketawa, nggak tahu kenapa. Sejak dulu saya kurang suka dengan orang-orang di partai ini yang pencitraannya itu seperti cewek yang make up-nya terlalu tebal. Padahal kalau make up-nya tipis-tipis aja terus ditambahi dengan prestasi yang luar biasa, bisa jadi mereka akan jadi partai yang cantik dan disukai oleh banyak orang. Karena dalam politik itu ada semua subtemanya. Dari cinta, benci, pengorbanan, pengkhianatan, sampai pertempuran tanpa akhir pun ada. Kisah cinta politik antara Anies dan Ahaye juga seolah masuk dalam tema panggung sandiwara. Tapi Demokrat dari dulu itu begitu. Mereka lebih suka bersolek daripada kerja. Mulai dari ketua umumnya Pak SBY yang lebih suka menjaga ketenangan daripada menjaga negara. PD mau Ahaye jadi cawapres Anies, Nasdem tak boleh paksakan ego figur partai. Poros Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS yang dispekulasikan akan membentuk koalisi untuk Pilpres 2024 diisukan alot menentukan nama cawapres. Poros tiga partai politik itu digadang-gadang akan mengusung ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi itu, Ketua DPP Nasdem Bidang Pemenangan Jadwal 1 Banten DKI, Effendi Khoiri, mengatakan hubungan pihaknya dengan PD serta PKS berjalan baik. Menurutnya, proses komunikasi antar elit tiga parpol dalam penjajakan koalisi masih jalan terus. Ini filsafat Jawa kuno yang dipakai Jokowi untuk hancurkan Surya Paloh. Ketika Jokowi dijahatin dari belakang, dia menjadi orang yang justru menunjukkan secara jantan ketidaksukaannya di depan. Saya melihat ini adalah sebuah etika berpolitik yang sangat gamblang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa Partai Nasdem adalah partai yang selama ini dianggap menjadi koalisi dari Presiden Joko Widodo. Baiklah saja 3 kursi menteri strategis diberikan kepada Partai Nasdem. Presiden Joko Widodo tahu etika politik yang benar. Ketika didukung, ya pasti harus diberikan semacam kepercayaan dan juga kontrak politik. Tidak ada orang yang bisa hidup di dunia sendiri dan perlu ada kontrak politik tertentu yang memang harus dilakukan bahkan oleh orang yang berintegritas. Sekalipun seperti Presiden Joko Widodo sudah diberikan kursi menteri, Nasdem merasa besar dan merasa bisa menjadi partai yang mempengaruhi kontestasi politik di Indonesia. Inilah yang menjadi awal dan sumber dari kejatuhan partai yang diketuai oleh Surya ketika Presiden Joko Widodo yang sangat kejawen harus kita akui sebagai etika politik yang santun dan tenang, namun dalam pedoman luhur dan prinsip hidup orang Jawa, dan sebagai pemimpin negara yang arif, dia tidak membedakan agama satu dengan yang lainnya. Menurut Kakawin, negara kertagama memajukan agama yang satu untuk membesarkan agama yang lain adalah sebuah hal yang membuat sebuah kepemimpinan tidak menjadi baik. Untuk menjadi seseorang pemimpin negara, teladanilah Raja Hayam Wuruk. Ia melindungi semua agama, bahkan bukan hanya agamanya yakni Buddha, melainkan melindungi agama Hindu aliran Siwa. Dengan demikian tentram lama Majapahit karena tidak ada pertikaian antar umat beragama dan tidak ada pemberontakan karena seluruh umat merasa terlindungi di bawah naungan sang raja. Dan inilah yang diteladani oleh Presiden Joko Widodo. Namun yang dipertontonkan kemarin-kemarin ini
di acara Golkar, yakni Presiden Joko Widodo menunjukkan salah satu filosofi kakawin negara kertagama yang membicarakan soal kewibawaan. Pemimpin negara yang tidak berwibawa mustahil akan dihargai oleh bawahan dan rakyatnya, dan akibatnya timbul persoalan internal atau eksternal yang menerpa negara itu. Sekalipun menjadi pemimpin negara, Presiden Joko Widodo tidak merupakan para leluhurnya yang telah melahirkannya di dunia dan mengantarkannya menjadi pemimpin. Dan dalam hal ini, Presiden Joko Widodo meneladani Raja Besar dari Majapahit yang adalah Hayam Wuruk. Dia juga tahu sebuah idiom, yakni tua tuas, yang merupakan idiom yang menceritakan soal banyak orang yang menjadi tua semakin tidak berguna. Agar tidak menjadi tua tuas, Presiden Joko Widodo berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat agar menjadi penasihat bijak bagi penerusnya. Sebagai orang tua, seharusnya Surya Paloh mempertontonkan dan kearifannya. Tapi ternyata dia mencoba untuk menjadi orang yang kelihatan arifnya saja. Presiden Joko Widodo itu menang-menang menggawa kereneng, diam-diam membawa keranjang bambu, yang artinya seseorang yang memiliki kelebihan yang akan selalu tenang dan diam dan tidak tinggi hati. Sebaliknya, ia adalah orang yang rendah hati. Namun jika perlu, dia akan melakukan suduk gunting tatu loro, yang artinya satu tusukan gunting menimbulkan dua luka bagi orang yang mengkhianatinya. Suatu pekerjaan dilakukan oleh seseorang dapat mendatangkan dua keuntungan. Mutiara Jawa ini memiliki makna dengan mutiara Indonesia yang berbunyi sekali kayuh dua pulau terlampaui. Jika masih mau ngelawan Joko Widodo, dia adalah tipe orang yang melawan dalam diamnya dan membuat Surya Paloh ini seperti orang yang direbus di tumbukan bara api di bawah dan di atas. Jalma lipat tan kena kinira, yang artinya orang cerdik tidak dapat diduga. Karena ketenangan rendah hati dan sifatnya, banyak orang yang tidak mampu menduga seberapa dalam kepandaian yang dimiliki oleh orang itu. Kalau pilih Jokowi sebagai musuh itu adalah kesalahan besar. Sabar sare mesti bakal pakoleh. Ngomong-ngomong, Om sudah cukup kejawen belum? Semoga saja dengan hal ini kita bisa paham bahwa kita tidak sedang bermain-main dengan Presiden Joko Widodo, dan jangan coba-coba berseberangan dengan beliau, karena beliau adalah orang baik tapi oleh Tuhan dan masyarakat. Hiduplah seperti orang yang mengasihi sesama manusia, bukan saling menghasut seperti Anies Baswedan dan pendukungnya. Pelaku politik identitas berani gadaikan kebinekaan. Siapa mereka? Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, memberi semacam wanti-wanti bahwa gerakan radikalisme akan kembali marak di kontestasi politik tahun 2024. Kita sebenarnya sudah membaca gelagat itu sejak 5 tahun lalu. Pertanyaannya, kenapa kaum oportunis di negeri ini dibiarkan memegang kendali dalam permainan penuh kerawanan ini? Meskipun secara hukum tidak mudah menggali bukti bahwa para petualang politik bersiluweran menebar kerisuhan dengan kemasan menarik, para pengambil keputusan sebaiknya membentuk semacam kesepakatan. Jika karakteristik seseorang atau kelompok orang sudah mencapai kriteria tertentu, boleh diberi label menggunakan politik identitas untuk keuntungan sesaat. Ketika Pilgub salah satu daerah tahun 2017, kita dengan kasat mata melihat praktik semacam itu. Ironisnya, orang yang dulu membawa isu serupa dibiarkan tanpa perlawanan secara politik. Sepertinya para politisi senior sudah terhipnotis dan hanya terpaku untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan kelompok radikal. Karena ketika pemegang simbolnya sedang memberi aba-aba memulai aksi mereka, jadilah kekisruhan politik itu terulang. Adab orang timurkah yang membuat kita gampang dengan gelagat tak baik ini? Lazimkah seseorang yang memegang kontestasi lalu menggelorakan euforinya seolah-olah mereka baru saja bebas dari penjajahan? Penjajahan yang mana yang dia maksud? Disebutnya peribahasa, titik yang bertelur, ayam yang menggerami, untuk memberi isyarat bahwa mereka harus menikmati hasil kerja mereka sendiri. Sang pemegang simbol ini sepertinya sudah mulai mencengkram lebih dalam menebar ancaman kepada pemegang otoritas bahwa dia akan menggunakan isu yang terbukti manjur dikapitalisasi secara politik hanya atas nama aspek praduga tak bersalah. Pemerintah dan lembaga hukum tak berkuasa mengeliminir politik identitas ini dari kaidah politik santun yang berbasis kebinekaan atau membuat pemisah di antara keduanya sehingga mudah dibedakan oleh publik.
Peringatan LPI setidaknya memberi semacam kode bahaya bahwa jangan sampai masyarakat mayoritas justru terintimidasi dan turut menjadi pelaku seperti mereka yang mengabaikan nilai-nilai yang menjadi karakter bangsa ini. Hal yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat kita terkesan permisif dengan pelaku politik identitas karena merasa dirinya ada di lingkungan yang sama dan bahkan merasa terwakili. Faktanya mereka hanya muncul di periode waktu yang berpotensi menguntungkan secara politik, segera lenyap ketika momentumnya lewat. Adapun kaum oportunis yang bekerja sama dengan mereka mungkin disebabkan kepentingan masing-masing. Meskipun teknisnya sama mengambil keuntungan dari momentum politik, oleh karenanya publik harus disadarkan, ternyata bukan hanya kaum kolonial yang menjajah kita. Ada pihak yang mengklaim saudara sebangsa namun kelakuannya memecah soliditas bangsa demi keuntungan sesaat.